Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita berikutnya. Di puncak Gunung Olympus yang menjulang tinggi, tersembunyi dari mata manusia, bersemayam seorang makhluk yang dianggap paling berkuasa dalam jagat mitologi Yunani. Namanya diucapkan dengan hormat, tapi juga dengan rasa takut. Zeus, dewa langit, penguasa petir, raja dari segala dewa. Namun, siapakah sebenarnya Zeus? Banyak yang mengenalnya hanya sebagai dewa petir. Tapi, di balik kilatan cahaya yang membelah langit itu, tersembunyi kisah kelam tentang perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan dendam kuno. Zaman dahulu, sebelum Olympus berdiri, dunia dikuasai oleh para titan. Sang raja, Cronus, adalah makhluk yang haus akan kekuasaan dan takut pada ramalan. Sebuah nubuat mengatakan bahwa suatu hari, salah satu anak Cronus akan menggulingkannya. Dalam ketakutan, Cronus menelan semua anaknya hidup-hidup, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Satu persatu hilang dalam perut sang tiran. Tapi sang ibu, Rhea, tidak rela anak bungsunya mengalami nasib yang sama. Ia melahirkan anak terakhirnya secara diam-diam dan menamainya Zeus. Bayinya disembunyikan di sebuah gua di Pulau Kreta, dijaga oleh makhluk-makhluk sakral. Sementara Rhea memberikan Cronus sebuah batu yang dibungkus kain. Berpura-pura itu adalah bayinya. Cronus pun tertipu. Bertahun-tahun kemudian, Zeus tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Dengan ramuan ajaib, ia memaksa Cronus memuntahkan semua saudara-saudaranya yang telah lama tertelan. Bersama mereka, Zeus memimpin pemberontakan besar terhadap para titan. Perang ini dikenal sebagai Titanomachy, pertempuran para dewa muda melawan para titan kuno. Pertarungan berlangsung selama 10 tahun. Langit berguncang, bumi terbelah, dan lautan mendidih. Pada akhirnya, Zeus keluar sebagai pemenang. Para titan ditumbangkan dan dikurung di Tartaros, penjara abadi di kedalaman dunia bawah. Setelah kemenangan itu, dunia dibagi menjadi 3 bagian. Zeus memerintah langit dan awan, Poseidon, lautan, dan samudra. Hades, dunia orang mati. Namun, hanya satu yang duduk di singgasana Olympus sebagai raja dari segala dewa, Zeus. Dengan petir sebagai senjatanya, elang sebagai lambangnya, dan keadilan sebagai pedomannya. Ia menjaga keseimbangan dunia. Tapi, kekuasaan seperti itu tidak datang tanpa harga. Zeus dikenal sebagai dewa keadilan, pelindung sumpah, dan penegak hukum. Tapi ia juga dikenal sebagai sosok yang penuh nafsu dan sering melanggar batas. Ia mencintai banyak perempuan, baik dewi maupun manusia biasa. Dari Hera, istrinya, lahir Ares dan Hephaestus. Dari Leto, lahir Apollo dan Artemis. Dari Semele, lahir Dionysus. Dan dari Europa, Danae, dan banyak lainnya. Lahir pahlawan-pahlawan besar seperti Perseus dan Herakles. Setiap hubungan membawa drama. Setiap kelahiran membawa takdir baru. Zeus adalah dewa, tapi juga cerminan manusia. Adil, tapi juga egois. Bijak, namun terkadang murka. Meski ribuan tahun telah berlalu, nama Zeus masih bergema hingga kini. Patung-patungnya pernah berdiri megah, dan kisahnya tercatat dalam puisi, drama, hingga langit-langit kuil suci. Ia bukan sekadar dewa dalam cerita kuno. Ia adalah simbol kekuasaan mutlak dan pertanyaan abadi tentang bagaimana kekuasaan digunakan. Apakah Zeus benar-benar adil, ataukah ia hanya tiran lain yang menang dalam sejarah? Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian, karena yang saya sampaikan hanyalah sebatas pengetahuan yang saya miliki. Jika ada pertanyaan, masukan, atau pendapat lain tentang cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.